Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di dunia ini ada sebuah jenis penyakit yang sangat mengerikan. Sebagian masyarakat menyebutnya sebagai penyakit kutukan. Namun, kalangan kesehatan ahli-ahlinya menyebut sebagai virus HIV/AIDS. Nah, kenapa virus HIV/AIDS ini dikategorikan sebagai sebuah penyakit yang cukup mengerikan? Karena munculnya virus HIV/AIDS ini akibat dari penyimpangan perilaku seks oleh para pelakunya. Kalau kita bicara HIV/AIDS secara nasional, angka-angkanya tentu cukup fantastis. Namun, khusus di Banyuwangi, ternyata saat ini Banyuwangi dalam darurat HIV/AIDS. Karena penderita HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi ini sudah menembus angka 7.000 sekian. Dan itu mulai dari kalangan dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu atau emak-emak rumah tangga, yang terbaru merambah kalangan remaja. Nah, kalau kita mengingat di zaman dulu, di mana orang tua ketika melihat anak-anaknya sedang bergaul dengan lawan jenis, anak-anak gadis atau anak-anak jejakanya, ini penuh dengan kecurigaan sehingga diawasi dengan ketat, dipantau terus. Namun kenyataannya sekarang terbalik. Justru sekarang berbahaya bukan lawan jenis, tetapi sesama jenis. Di Banyuwangi, menurut catatan Dinas Kesehatan, bahwa perkembangan dari sebuah komunitas sesama jenis seperti gay misalnya, lesbi misalnya, ini cukup masif. Dan di kalangan gay, ini ada tren baru, bahkan boleh dibilang sebagai trending topik, yaitu perilaku menyimpang laki-laki seks laki-laki atau disingkat LSL. Nah, ini ternyata telah membawa dampak yang sangat negatif. Buktinya apa? Dari kalangan remaja tersebut yang tergabung dalam komunitas menderita HIV/AIDS akibat dari LSL tadi. Nah, tentu saja ini kita sebagai orang tua patut mengawasi anak-anak kita. Nah, kalau dulu curiga kepada lawan jenis, sekarang patut mewaspadai sesama jenis. Pergaulan yang begitu aneh atau janggal, nah, ini perlu kita pantau. Baik, Anda supaya lebih waspada, terutama kalangan orang tua, kita akan mendengarkan secara langsung testimoni seorang remaja yang terinfeksi HIV/AIDS. Pemirsa, kita tahu di Banyuwangi ini saat ini sedang dalam darurat HIV/AIDS. Dan ini ternyata sudah merambah begitu masif, mulai kalangan remaja hingga kalangan dewasa. Dan yang terbaru, sesuai dengan penjelasan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, yaitu Pak Amil Hidayat, itu dari sekian derita hampir 7.000, 30%-nya itu justru penderita adalah kalangan remaja. Ini kisaran usia 16 sampai 20 tahun. Dan yang mencengangkan, ini ada fenomena baru di Banyuwangi ini, yaitu terjadinya sebuah fase yang disebut yaitu LSL atau laki-laki seks laki-laki. Kalau masyarakat umum biasanya lebih menyebut sebagai kaum gay.
Kebetulan di hadapan saya ini pemirsa akan saya ajak untuk mendengarkan testimoni atau kesaksian tentang salah satu dari anak remaja yang berusia 16 tahun sudah harus menerima derita karena terjangkit HIV/AIDS. Nah, baik, kita akan bincang-bincang untuk mengurai dalam testimoni, akan menanyakan seperti apa latar belakangnya. Dan saya mohon maaf tidak perlu menyebut nama, dan yang bersangkutan kami lindungi privasinya dengan sengaja sesuai dengan hasil kesepahaman dan kesepakatan dengan pihak dinas kesehatan. Tapi ini mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, apa yang disaksikan nanti akan menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua. Oke, Mas, awal merasa bahwa kena virus tersebut awalnya gimana yang dirasakan itu? Saya merasa itu karena saya itu banyak keluhan itu mulai dari sering sakit-sakitan, terus ada benjolan juga di leher saya, dan beruntung di waktu itu saya juga ada teman yang melakukan tugas mendampingi teman-teman beresiko. Akhirnya saya melakukan testing dan saya divonis Divonis positif HIV. HIV. Oke. Ketika pertama Masnya itu divonis positif kena virus tersebut, apa yang dirasakan pertama oleh sampean terkait hal itu? Waktu saya buka status saya di puskesmas dengan dokter, saya dikasih tahu bahwa kamu sekarang sudah positif HIV. Pikiran saya di situ waktu itu blank. Yang saya pikirkan cuma usia saya sudah tidak panjang lagi. Mungkin saya mau bertahan 4 bulan. Tapi alhamdulillah saya bisa mau bertahan sampai hari ini pun saya masih sehat walafiat. Oke. Apa begitu tahu divonis positif HIV ya? Perasaan blank, apa yang ingin dilakukan oleh sampean ketika menghadapi kenyataan seperti itu? Waktu itu saya selama 4 bulan itu di pikiran saya cuma usia saya sudah pendek nih. Saya nggak ada planning ke depan, tapi dokter menyarankan saya, kamu harus sehat, kamu harus bangkit. Masa lalu biarlah masa lalu, sekarang kamu fokus dengan masa depanmu masih panjang. Waktu itu saya mengonsumsi obat ARV, itu saya memiliki efek samping itu yang sangat menyiksa saya mual muntah, saya pusing nggak bisa bangun selama kurang lebih 1 minggu. Di situ saya bisa bangkit dari efek samping obat itu, terus saya mulai bisa berpikir, oh aku bisa berobat, terus saya bisa cocok dengan obat itu. Saya setelah 4 bulan kemudian saya bisa hidup sehat, saya bisa aktivitas seperti orang biasa. Di situ saya mulai berpikiran, ternyata usia saya masih bisa lebih dari 4 bulan. Saya bisa
yang di awalnya sakit-sakitan, saya bisa lebih sehat kembali. Di situ saya terus planning, saya nggak ingin teman-teman di sekitaran saya kan awalnya dari teman-teman yang memang beresiko. Terus saya di situ berpikir, ayo saya mau bangkitkan teman-teman saya nggak boleh merasakan apa yang saya rasakan ini. Jadi di situ saya mengajak teman-teman untuk melakukan testing. Teman saya tak suruh bangkit, biar saya saja yang merasakan ini. Berarti ini nggak mau untuk yang orang lain Jangan sampai, tertular. jangan sampai. Oke. Masih ingat nggak sampean pertama kali saat divonis positif HIV itu mulai tanggal, bulan, tahun? Tahun 2021 di awal tahun. Jadi tahun tersebut merupakan tahun baru bagi saya, juga kehidupan baru bagi saya. Berarti 4 tahun lalu berarti ya? Sekitar itu ya. Oke. Begitu tahu bahwa sampean itu divonis positif HIV, tentu ini kan pengaruh secara tragis pada kehidupan sampean ya. Bagaimana perlakuan lingkungan, keluarga sampean, teman-teman sampean? Saya yakin sebelumnya kan baik-baik saja ya. Terus gimana semenjak divonis itu? Bukan beruntung sih. Kalau saya keluarga cuma tinggal dengan bapak saya. Tapi kalau dari lingkungan sekitar, teman-teman saya pasti hari itu menjauh dari saya. Tapi di situ saya harus membuktikan bahwa saya itu tetap sehat. Selama 4 bulan itu perjuangan bagi saya untuk bangkit. Dan akhirnya sekarang teman-teman saya bisa kembali lagi pada saya. Oke, tinggal dengan bapak. Teman-teman menjauh begitu tahu sampean divonis positif HIV. Di situ sampean kan tidak hidup berdua dengan bapak ya, tapi ada lingkungan tetangga, saudara, dan lain sebagainya. Apa yang mereka perlakukan kepada sampean ketika sampean tahu itu positif HIV? Beruntungnya perlakuan dari lingkungan sekitar itu nggak ada yang signifikan, kelihatan banget perubahan. Tapi ya memang berubah, nggak akrab dengan saya juga lebih mengurung diri di rumah. Terus seiring berjalannya waktu, saya mulai move on dari vonis itu. Saya keluar rumah, baru dari situ orang-orang walaupun sedikit menjauh, tapi lama-kelamaan mereka mendekat kembali. Karena saya bisa membuktikan saya tetap sehat. Pernah nggak mendengar mungkin dari tetangga, teman, atau siapa yang mencemooh, menghina, mencaci ketika tahu sampean itu dinyatakan positif HIV itu? Ada dari teman. Apa yang sampean ingat, kata-kata yang menurut sampean itu menyakitkan di saat sampean sakit itu? Jangan berteman dengan anak itu. Anak itu
sudah positif HIV, nanti kamu bisa bawa-bawa sakitnya itu. Terus bagaimana perasaan sampean ketika mendengar perlakuan seperti itu? Perasaan saya ya sedih, saya mau membela diri pun juga nggak bisa karena itu benar bahwa saya positif HIV. Ya, saya diam diri, tapi alhamdulillah saya bisa sehat itu, jadi teman-teman pun bisa kembali lagi. Kalau apa mengingat perlakuan seperti itu ya, tentu sampean kan masih ingat dari penyebab-penyebab itu. Seperti apa sih hingga menimbulkan sampean divonis positif itu HIV itu? Sampean apa juga bagian dari anggota sebuah komunitas atau mungkin? Iya, saya bagian dari mereka. Oke. Saya juga berasal dari kehidupan mereka juga. Saya berada di lingkungan mereka. Terus yang menjadi penyebab utama hingga sampean itu terjangkit HIV, virus HIV itu apa peristiwa yang sampean alami penyebab itu? Karena saya berasal dari lingkungan mereka itu, dan saya pun jujur saya waktu itu ceroboh. Saya fun dari sana sini sama teman-teman. Setelah itu saya sakit itu berasal dari teman-teman juga. Apa itu yang menyebabkan sakit? Hubungan seksual Hubungan seksual. Kalau laki-laki sama laki-laki seperti apa hubungannya itu? ya melalui penis dan anus. Penis dan anus ya, secara bergantian. Iya, Oh gitu. Oke. Saya ingin tahu sebenarnya mereka itu aktivitas sehari-harinya ya, itu seperti apa itu? mereka seperti orang-orang pada umumnya kok. Mereka nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Eh, saya mendengar informasi katanya apa ada rekrutmen calon-calon anggota baru ya, Iya. betul ya. Eh, nah, sekarang cara mereka merekrut anggota baru itu seperti apa sih? Biasanya itu dari kalangan anak SMP. Oh, nah ini menarik ini. Dari anak SMP direkrut menjadi anggota komunitas ya. Kan tentu ada cara ya, Iya, cara pendekatan, cara merayu, terus cara lain. Nah, itu kira-kira seperti apa praktek-prakteknya? setahu saya itu mereka itu mengayomi anak-anak tersebut, mengopeni anak-anak tersebut, Hmm, memberikan kenyamanan. Ya, masmu. Awalnya seperti itu. oh, Terus lambat laun kan anak-anak kecil lah, itu kan nyaman kan sama mereka. hmm, Jadi dari situ mereka mengenal teman-temannya si teman-teman itu. untuk mencari calon anggota baru itu kan pasti kan nggak sembarangan ya. Iya, Ada nggak pilihan-pilihan mungkin kelasnya A, B, C, D atau bagaimana itu? itu nggak ada sih. Terus setelah mereka direkrut misalnya ya, direkrut eh, itu kan pasti ada aktivitas-aktivitas mungkin semacam pembelajaran bahwa dunia mereka itu seperti ini yang menuju kepada istilahnya LSL tadi Iya, itu seperti apa cara mereka itu? setelah direkrut
setelah mereka mengajak si anak-anak itu untuk keluar, biasanya itu nongkrong-nongkrong itu, terus di depannya itu ada komunitas itu yang lagi bermesra-mesraan, memperkenalkan dirilah ke anak baru itu. Terus kan anak itu bingung, ini apa kok kayak gini? Ya udah nggak usah kaget, di luar itu banyak yang seperti ini. Jadi anak-anak baru pun merasa ya udah wes. Itu tahu nggak orang tua masing-masing itu bahwa anaknya itu menjadi anggota komunitas? Ada yang tahu, ada yang enggak. Nah, ketika tahu, apa tanggapan orang tua? Pasti orang tua nggak terima anaknya bisa sampai ke arah situ. Pernah ada kejadian mungkin? Karena kejadiannya itu ya anaknya ketahuan sama ortunya karena lewat HP si anak bermesraan dengan pria. Si ortunya nggak terima, si anak dimarahin. Tapi ya anaknya ini tetap ngeyel, akhirnya ada satu atap dengan orang tuanya. Oke. Oke, Mas. Sampean ketika tahun 2021 awal divonis positif HIV/AIDS ya. Sempat dalam keputusasaan tadi itu ya. Kira-kira hingga sampean bisa aktivitas seperti ini, apa yang sampean terima untuk melakukan upaya penyembuhan itu ya, ya hingga kata sampean bisa sehat seperti saat ini. Ini gimana prosesnya itu? Waktu saya divonis itu, saya cuma kepikiran sama bapak saya, karena cuma dengan saya dia hidup. Terus saya juga mau bangkit dan ingin teman-teman di sekitaran saya nggak merasakan apa yang saya rasakan. Jadi mulai di situ saya mendampingi teman-teman untuk melakukan testing rutin. Mulai dari situ terus 2021 akhir, saya diajak teman untuk ikut gabung di kelompok kerja bina sehat, lembaga yang memang di bidangnya untuk mendampingi teman-teman. Dan sampai saat ini saya masih bertahan di situ. Maksudnya bidangnya itu termasuk pendampingan untuk penderita HIV maksudnya ya? Iya. Oh gitu. Oke. Setelah sampai tahu divonis sejak 4 tahun lalu, kemudian dikucilkan oleh teman-teman yang biasa kumpul bersama, ya kan? Terus dari tetangga juga demikian. Apakah sampean masih ingin kembali ke komunitas itu atau bagaimana? Saya masih tetap di komunitas itu, tetapi saya di situ sebagai yang mendampingi mereka. Jadi saya bukan, gimana ya, saya di sana sudah bukan seperti yang dulu lagi. Ya, saya di situ tidak mau meninggalkan mereka. Saya mau mengajak mereka untuk lebih baik lagi. Ini apakah bentuk pertobatan ataukah tidak ingin apa yang sudah menimpa sampean juga akan menimpa pihak yang lain atau bagaimana? Ya, saya tidak ingin teman-teman di luar sana merasakan apa yang saya rasakan. Oke. Ketika tahu, berarti sampean sekarang tidak lagi melakukan LSL tadi ya? Tapi saya masih berada di lingkungan mereka. Enggak, artinya tetap di komunitas, Iya. tetapi laki-laki, seks laki-laki sudah tidak lagi ya? Iya. Kenapa? Karena saya kan berasal, saya positif, saya tidak ingin mereka merasakan apa yang saya rasakan, saya tidak ingin menularkan itu.
artinya tidak ada untungnya ya untuk melakukan itu, malah merugikan banyak orang ya. Nah, oke, ketika tahu sampean ini sekarang berjuang untuk menyadarkan mereka, mendampingi mereka, itu apa reaksi dan tanggapan teman-teman di komunitas? Ada yang mau menerima, ada yang mereka masih apaan sih anak ini kok tiba-tiba datang ngajak-ngajak tes, ya siapa? Hmm, Karena kan tahunya saya juga komunitas. hmm, Ya, mereka ada yang langsung mau, ada yang sulit juga. selain itu, apakah juga woro-woro memberikan apa himbauan untuk katakan berhentilah menjadi anggota Pasti itu apa selalu. aktivitas itu atau seperti apa? Oh, kalau untuk hal seks mereka, saya tidak mau bercampur dengan urusan itu karena saya cuma mau sebatas mereka terhindar dari HIV. Hmm, Jadi saya memberikan solusi secara amannya. saya ingin tanya, hingga sekarang komunitas itu ada berapa banyak anggota itu? Ratusan lebih. Oh gitu. Berarti, Setiap kecamatan itu ada. oh gitu Setiap ya. desa juga ada, Pak. Oh, Setiap desa kayak 1 2 ada. dan itu potensi berkembang terus ya? Iya. Oke, oke. Nah, sekarang setelah sampai merasakan dampak negatif atas apa yang sudah sampai dilakukan di masa lalu itu, sekarang udah banyak berubah, bahkan ingin mengajak teman-temannya untuk mengikuti saran sampean, dan sampean juga bagian daripada eh, rekrutmen ya, oleh Dinas Kesehatan untuk pendampingan hal itu. Apa sekarang yang ingin sampean sampaikan ke teman-teman sampean itu, eh, atau mungkin pesan, petua, atau apalah namanya, mau sampaikan ke saya. Kalau untuk orang-orang yang sudah baru positif HIV, saya Hmm, memiliki pesan untuk mereka, kamu nggak sendirian di sini. hmm, Masih banyak di luar sana yang seperti kamu, hmm, dan jangan berkecil hati, usiamu masih panjang, hmm, kehidupanmu masih jauh. hmm, Kalau untuk teman-teman komunitas, ya saya berharapnya mereka bisa menjadi lebih baik lagi, bisa berhenti dari hal itu, dan juga cukup saya saja yang merasakan sakit ini, hmm. jangan sampai ke orang lain. Oke, artinya ternyata walaupun menderita positif HIV/AIDS tidak perlu dikucilkan ya. Iya, Ya jangan harus sampai. Mereka juga butuh support dari lingkungan. yang dilemahkan jangan sampai itu terjadi lagi ya. Oke, oke. Oke, pemirsa, itu tadi kesaksian dari salah satu komunitas yang terjebak dalam sebuah eh, perilaku menyimpang, yaitu LSL setelah sakit. Ternyata seperti disampaikan tadi, bagaimana berupaya untuk bangkit ya. Ternyata nggak enak ketika mengidap HIV/AIDS itu eh, terjebak dalam keputusasaan, harus kondisi tubuh itu melemah, sakit-sakitan, bahkan diperlakukan diskriminasi baik oleh lingkungan maupun teman-temannya. Mudah-mudahan testimoni singkat ini bisa memberikan kemanfaatan dan penyadaran bagi kita semua, terutama dari kalangan orang tua. Ini perlu mengawasi anak-anaknya jangan sampai terjebak dalam hal ini. Ya nanti kalau memang ada mau temannya mau testimoni, nanti kabari lewat Pak Adi saja ya. Iya, siap. Oke, terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Iki tutu atra kesenjangan tapi ngatake wong cendekiawan. Iki tutu kampung senjarangan tapi kampunge wong cendekiawan.